Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas Kimia D 2019 akan memaparkan hasil percobaan kami yang berjudul Identifikasi berbagai warna pigmen daun menggunakan teknik kromatografi kertas. Kelompok 3 ini terdiri dari Fauzan, Alfarizian, dan Afif dengan NIM 1909782. Kemudian ada Febrian Hoirul Insan dengan NIM 1903856. Ada Raffi Fadil Ahmadani dengan NIM 1904619. Pada percobaan kali ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui berbagai pigmen yang terdapat pada setiap warna daun. Tujuan yang kedua yaitu menghitung faktor reaksi setiap daun. Pada praktikum kali ini pun terdapat 3 variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu daun. Kemudian ada variabel terikat, yaitu noda dan faktor retensi. Dan yang terakhir ada variabel terkontrol, yaitu volume pelarut, jenis kertas, panjang kertas, dan volume gelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman puring mengandung 5 pigmen. Yang pertama karoten, phaeoptin, kemudian ada klorofil A, ada xanthofil, dan klorofil B. Tidak ada laporan spesifik dalam literatur yang menyatakan bahwa puring mengandung pigmen antosianin. Namun karena antosianin bertanggung jawab untuk warna merah pada tanaman, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui konsentrasi antosianin pada tanaman puring. Pada daun brokoli kuning memiliki pigmen klorofil yang berwarna hijau. Kemudian ada karotenoid yang berwarna jingga dan xanthofil yang berwarna kuning. Daun sirih merah memiliki pigmen karoten, xanthofil, klorofil A, klorofil B, dan antosianin. Kromatografi kertas merupakan jenis kromatografi partisi dalam bentuk planar. Pemisahan pada kromatografi kertas menggunakan medium pemisah berbentuk bidang, yaitu kertas. Kertas saring merupakan jenis kertas yang paling banyak digunakan pada kromatografi kertas. Fase gerak yang digunakan adalah suatu pelarut yang sesuai dengan komponen yang akan dipisahkan. Pada kromatografi kertas, solut dalam analit akan terelusi dengan mekanisme partisi. Solut akan terdistribusi di antara fase diam dan fase gerak, sesuai dengan kelarutan relatif di antara keduanya. Kemudian, nilai RF merupakan variatif dari setiap percobaan dan besarnya ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu komposisi dan lamanya penyimpanan pelarut. Lalu sifat kertas, metode penyimpanan, preparasi, perlakuan, dan kebersihan. Yang kedua, nilai RF meningkat seiring dengan konsentrasi pada sistem absorpsi, tetapi tidak ada pengaruh pada sistem partisi. Yang ketiga, geometri kertas. Yang pertama ada horizontal, menaik, atau menurun. Nilai RF biasanya lebih kecil pada kromatografi menaik karena gravitasi. Lalu yang keempat, jarak pusat dari pelarut. Pada nomor 5, yaitu durasi pemisahan, dan yang keenam ada suhu. Peningkatan suhu mengarah pada pemisahan yang lebih cepat dan zona yang lebih kompak. Yang ketujuh, perubahan komposisi pelarut ketika mengalir pada kertas. Yang kedelapan, ada perlakuan sampel. Dan yang terakhir, nomor 9, nilai RF komponen A dapat dipengaruhi oleh keberadaan komponen B pada campuran. Untuk klorofil yang berwarna hijau memiliki struktur yang terlamper. Kemudian ada karotenoid yang berwarna jingga untuk strukturnya terlampir. Kemudian yang warna merah ada antosianin dan karotenoid dengan struktur yang terlampir. Dan yang terakhir ada karotenoid dan flavonoid yang berwarna kuning dengan struktur yang terlampir. Untuk alat dan bahan. Yang pertama, untuk alat-alatnya, yang pertama ada wadah
gelas, ulekan dan cobek, penggaris, gunting, lalu ada pensil, pipet tetes, lidi, dan saringan. Untuk bahan-bahan yang digunakan pertama yaitu ada kertas saring, daun brokoli kuning, lalu ada daun puring, kemudian ada daun sirih merah, aseton, dan yang terakhir ada air. Sebentar. Untuk prosedurnya, pada preparasi sampel, pertama-tama sampel daun tanaman masing-masing diambil 3 helai. Kemudian daun ditumbuk hingga halus. Untuk tahap selanjutnya, tambahkan tetes aseton secukupnya. Kemudian daun disaring. Tahap selanjutnya yaitu campuran aseton dan air. Campurkan aseton dan air ke dalam satu wadah dengan perbandingan 9:1. Masukkan campuran tersebut ke dalam gelas cukupnya. Lalu kertas saring digunting dengan menyesuaikan ukuran wadah. Gambar garis batas atas dan batas bawah menggunakan pensil. Lalu totolkan filtrat daun pada garis batas bawah. Kemudian kertas saring dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian pada tahap terakhir yaitu observasi. Tahap yang pertama yaitu gelas kemudian ditutup menggunakan penutup. Lalu perubahan yang terjadi diamati. Selanjutnya setelah selesai, buat garis tegak lurus dengan titik akhir noda. Lalu faktor retensi dihitung dan didapatkan hasil perhitungannya. Dan untuk video prosedur kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Fadilah Madani. Saya di sini akan melakukan sebuah percobaan sederhana, yaitu untuk mengidentifikasi berbagai warna pigmen daun menggunakan teknik kromatografi kertas. Sebelum melakukan percobaan, telah disediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, alat yaitu ada pipet tetes, ulekan dan cobek, saringan, wadah cup plastik kecil, ada gunting, penggaris, spatula, ada pensil, sapu lidi, wadah untuk penyimpanan larutan, kemudian tutup cup plastik untuk menyimpan sampel, dan jarum kecil untuk menotolkan sampel ke dalam kertas saring. Kemudian di sini untuk menyimpan hasil ekstrak dengan kode A yaitu untuk daun puring, kode B untuk daun sirih merah, dan kode C untuk daun brokoli kuning. Kemudian bahan yang digunakan ada daun puring, daun sirih merah, daun brokoli kuning, kertas saring, air, dan aseton. Dalam percobaan ini, tahap pertama yang dilakukan yaitu preparasi sampel. Pertama-tama kita ambil daun secukupnya untuk ditumbuk. Daun yang ditumbuk pertama yaitu daun puring.
Setelah daun halus, kita masukkan daun ke dalam wadah cup plastik. Kemudian tambahkan beberapa tetes aseton. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, kita saring. Setelah disaring dan diperas, lakukan hal yang sama pada daun sirih merah dan juga brokoli kuning. Di sini merupakan hasil ekstrak penyaringan penumbukan setiap daun dengan penambahan beberapa tetes aseton. Ini adalah hasil ekstrak dari daun kuring, kemudian ini daun sirih merah, dan ini brokoli kuning. Setelah itu, tahap kedua yang dilakukan preparasi fase gerak untuk proses pemisahan. Telah disediakan wadah untuk percobaan nanti. Kemudian dengan fase gerak 9:1 yaitu aseton dan air, di sini sudah disediakan kurang lebih 9 ml aseton. Kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan kurang lebih 1 ml air. Kemudian kita tutup agar larutan fase geraknya menjadi jenuh. Pada tahap ketiga, yaitu preparasi kertas, di mana kita akan membuat batas atas dan juga batas bawah sejauh 1 cm. Untuk penotolan sampel, kita beri jarak setiap sampel sejauh 1,5 cm.
Kemudian kita beri kode A untuk daun puring, kode B untuk daun sirih merah, dan kode C untuk daun brokoli kuning. Kemudian kita totalkan sampel ke dalam kertas saring. Setelah itu kita keringkan. Setelah itu kita mulai observasi. Kita masukkan kertas saring yang sudah ditotolkan sampel menggunakan bantuan batang lidi. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tunggu hingga pemisahan selesai. Kita tutup wadah dengan penutup. Baik, akan saya ulang ini untuk hasil percobaan yang pertama. Percobaan Raffi Fadilah Madani, pada komponen A yaitu puring, komponen yang terpisahnya yaitu ada kuning dan ungu. Kemudian pada sirih merah yaitu komponen B, untuk pigmen yang terpisahnya ada hijau dan kuning. Lalu pada komponen C yaitu brokoli kuning, untuk komponen yang terpisahnya yaitu kuning. Dan pada percobaan Fauzan, pada komponen A yaitu brokoli kuning, untuk warna yang terpisahnya ada kuning. Kemudian pada komponen B yaitu sirih merah, untuk pigmen yang terpisahnya ada hijau. Lalu pada komponen C yaitu puring, untuk pigmen yang terpisahnya yaitu hijau dan kuning. Pada percobaan Febrian, pada komponen A yaitu brokoli kuning, untuk pigmen yang terpisahnya ada hijau, kuning, dan ungu. Lalu pada komponen B atau puring, untuk pigmen yang terpisahnya hijau dan kuning. Dan yang terakhir ada sirih merah atau komponen C, untuk pigmen yang terpisahnya ada hijau. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Pada percobaan yang dilakukan oleh Raffi Fadilah, kendala yang pertama yaitu aseton yang ditambahkan setelah daun ditumbuk harus diperkirakan agar hasil saringan tidak terlalu encer atau pekat. Kemudian, wadah yang digunakan agar pemisahannya sempurna harus menggunakan wadah yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, wadah noda hasil pemisahan yang tidak terlarut terlihat. Pada percobaan Fauzan,
Kendala dan solusinya yang pertama, LUN yang naik terkadang sedikit berbelok. Kemudian saat pelarutan ekstrak, parutannya cepat menguap. Larutnya cepat menguap. Pada poin ketiga, ekstrak yang ditotalkan terlalu pekat. Kemudian, pada percobaan yang dilakukan oleh Febrian, untuk kendala dan solusinya yang pertama, warna noda hasil pemisahan tidak terlalu terlihat. Lalu, ekstrak yang ditotalkan terlihat masih pekat. Dan yang terakhir, nilai RF-nya berbeda-beda. Setelah melakukan percobaan yang pertama, kami juga melakukan percobaan yang kedua dan ketiga. Untuk hasilnya terlampir. Yang sebelah kiri itu untuk percobaan yang kedua, yang sebelah kanan ini itu untuk percobaan yang kedua. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut ini adalah tabel dari hasil pemisahan dan juga hasil perhitungan nilai faktor tensi. Yang pertama yaitu oleh Fauzan, pada percobaan pertama daun puring terdapat noda berwarna kuning, kemudian pada percobaan kedua terdapat noda berwarna hijau, kuning, dan juga ungu. Kemudian pada percobaan ketiga terdapat noda yang berwarna hijau, kuning, dan juga ungu, dan terdapat nilai RF yang terlampir. Kemudian pada daun sirih merah, pada percobaan pertama terdapat noda berwarna hijau, kemudian pada percobaan kedua terdapat noda berwarna hijau dan juga kuning. Kemudian pada percobaan ketiga, yaitu terdapat noda berwarna hijau. Kemudian pada daun brokoli kuning, percobaan pertamanya terdapat noda berwarna hijau dan kuning. Percobaan kedua terdapat warna hijau dan kuning. Dan percobaan ketiga terdapat noda berwarna hijau dan kuning dengan nilai RF yang terlampir. Kemudian oleh percobaan yang dilakukan oleh Febrian, pada percobaan pertama pada daun puring terdapat noda yang berwarna hijau, kuning, dan ungu. Kemudian pada percobaan keduanya terdapat noda berwarna jingga, hijau, jingga terang, hijau muda, kuning, dan juga ungu. Kemudian pada percobaan ketiga terdapat noda berwarna jingga, hijau, jingga terang, kuning muda, hijau muda, kuning, dan ungu. Kemudian pada daun sirih merah, percobaan pertama terdapat noda berwarna hijau. Kemudian pada percobaan kedua terdapat noda yang berwarna jingga, hijau, jingga terang, kuning, dan ungu. Kemudian pada percobaan ketiga terdapat noda yang berwarna jingga, hijau, jingga terang, dan kuning dengan nilai RF yang terlampir. Kemudian pada daun brokoli kuning, pada percobaan pertama terdapat noda yang berwarna hijau dan kuning. Kemudian pada percobaan kedua terdapat noda yang berwarna hijau dan kuning. Lalu pada percobaan ketiga terdapat noda yang berwarna jingga, hijau, jingga terang, dan kuning dengan nilai RF yang terlampir. Kemudian percobaan yang dilakukan oleh Rofi pada daun puring, percobaan pertama terdapat noda berwarna kuning dan ungu. Kemudian pada percobaan kedua terdapat warna hijau, kuning, dan ungu. Kemudian pada percobaan ketiga terdapat noda yang berwarna hijau, kuning, dan ungu dengan nilai RF yang terlampir. Kemudian pada daun sirih merah, pada percobaan pertama terdapat noda yang berwarna hijau dan kuning. Kemudian pada percobaan kedua terdapat noda yang berwarna hijau,
kuning, dan ungu. Dan pada percobaan ketiga, terdapat noda yang berwarna jingga, hijau, kuning, dan ungu. Selanjutnya, pada daun brokoli kuning, pada percobaan pertama terdapat noda berwarna kuning. Kemudian pada percobaan kedua, terdapat noda yang berwarna hijau dan kuning. Lalu percobaan ketiga, terdapat noda berwarna hijau dan kuning juga dengan nilai RF terlampir dan juga rata-rata dari setiap pigmen pada daun terlampir. Next. Kemudian pembahasan. Pada percobaan kromatografi ke atas ini, sampel daun yang digunakan yaitu daun tanaman brokoli kuning dengan nama latin Euodia ridleyi, kemudian daun tanaman puring dengan nama latin Cordia eum variegatum, dan daun tanaman sirih merah dengan nama latin Piper ornatum. Fasa gerak yang digunakan adalah campuran aseton air dengan perbandingan 9:1. Percobaan ini dilakukan 3 kali pengulangan, di mana terdapat perbedaan hasil dari setiap percobaan yang dilakukan, baik dari hasil perhitungan nilai faktor retensi atau RF, dan juga noda-noda hasil pemisahan analit. Menurut Wulandari, faktor-faktor yang menyebabkan nilai RF bervariasi meliputi jenis ruang, sifat, dan ukuran lempeng atau kertas, kemudian arah aliran fasa gerak, volume dan komposisi fasa gerak, kelembaban, dan metode persiapan sampel. Pemilihan aseton sebagai fasa gerak didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama yaitu murah dan juga mudah didapatkan. Yang kedua, aseton dapat melarutkan sebagian pigmen daun. Yang ketiga, aseton memiliki kepolaran yang lebih rendah daripada air, sehingga bersifat relatif non-polar dibandingkan dengan air. Yang keempat, aseton mudah menguap. Dan yang kelima, aseton dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa non-polar. Next. Hasil percobaan menunjukkan perbedaan nilai faktor retensi pada tiap noda. Hal ini bisa saja terjadi karena nilai RF merupakan nilai yang variatif dan bergantung pada kondisi pemisahan. Faktor-faktor yang memengaruhi gerak noda dalam kromatografi sekaligus memengaruhi nilai RF, yaitu struktur kimia dari senyawa yang sedang dipisahkan, sifat kertasnya, dan juga derajat aktivitasnya. Adanya ketebalan yang tidak merata dari lapisan kertas dapat menyebabkan aliran pelarut menjadi tidak rata. Jumlah cuplikan yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya difusi dan kemungkinan terbentuknya ekor sehingga titik noda sulit ditentukan, sehingga memberikan kesalahan pada penentuan nilai faktor retensi atau RF. Hasil percobaan menunjukkan adanya perbedaan pigmen yang dihasilkan dari hasil pemisahan dengan pigmen teoretis dan perbedaan noda yang dihasilkan dari setiap praktikan. Contohnya, pada sumber rujukan dikatakan bahwa daun sirih merah mengandung pigmen klorofil, antosianin, xanthofil, dan karoten. Tetapi, percobaan yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa tidak semua pigmen tersebut terdapat pada daun sirih merah. Dalam kasus ini, yaitu tidak munculnya salah satu pigmen karena karoten berkemungkinan disebabkan adanya tumpang tindih dengan warna pigmen lain atau terjadinya overlap, atau juga terjadinya perubahan selama elosi akibat ketidakstabilan pigmen terhadap adanya oksigen dan cahaya, sehingga terjadi perubahan struktur yang menyebabkan pigmen karoten tersebut menghilang. Hasil percobaan menunjukkan adanya perbedaan dalam jumlah noda yang muncul selama pemisahan. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak bersih sehingga terdapat pengotor yang menyebabkan kesalahan hasil pemisahan.
Baik, jadi kesimpulannya, pada percobaan yang dilakukan oleh eh, Rofi, Fauzan, dan juga Febrian, menurut teoretis, pada daun puring itu terdapat pigmen klorofil, antosianin, xanthofil, dan karoten. Sedangkan pada percobaan Fauzan itu, klorofilnya ada, antosianinnya juga ada, xanthofil juga ada, hanya saja karotennya tidak muncul. Kemudian pada percobaan Fabian, baik klorofil, antosianin, xanthofil, dan juga karotennya muncul. Sedangkan pada hasil percobaan Rofi, klorofil, antosianin, dan xanthofilnya muncul kecuali karoten. Kemudian pada sirih merah, menurut teoretis, terdapat pigmen klorofil, antosianin, xanthofil, dan karoten. Sedangkan pada hasil percobaan Fauzan, pigmen yang muncul hanya klorofil dan juga xanthofil, sedangkan antosianin dan karotennya tidak muncul. Kemudian pada hasil percobaan Febrian, klorofil, antosianin, xanthofil, dan karotennya muncul, sedangkan pada hasil percobaan Rofi, klorofil, antosianin, dan xanthofil muncul kecuali karoten. Kemudian pada daun brokoli kuning, menurut teoretisnya, yang muncul pada daun brokoli kuning terdapat pigmen klorofil, xanthofil, dan karoten. Sedangkan pada hasil percobaan Fauzan, yang muncul hanya klorofil dan xanthofil. Kemudian pada hasil percobaan Fabian, hanya terdapat pigmen klorofil dan xanthofil. Dan juga hasil percobaan Rofi, hanya terdapat pigmen klorofil dan xanthofil. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.